Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nabi Isa nanti berkuasa, terus dia meninggal dunia, dan umat Islam sangat berjaya waktu itu. Di waktu itulah umat Islam ini yang tidak ada satupun umat Islam yang miskin. Kalau ada kita yang untuk mau bersedekah, tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Dia ingin bersedekah juga. Jadi semua umat Islam sudah kaya di waktu itu nanti. Jadi di waktu lagi senang-senangnya umat Islam itu, sedang gembira-gembiranya umat Islam sedunia di waktu itu, maka keluarlah bau yang sangat harum. Dari barat ke timur, dari timur ke barat, semua manusia umat Islam mencium bau udara yang harum itu. Tapi sayang, sungguh sayang, yang mencium hanya umat Islam. Non-Islam tidak merasakan. Semua umat Islam yang sudah merasakan bau harum tersebut, ajalnya sudah sampai. Jadi meninggallah seluruh umat Islam di waktu itu semuanya. Ya. Setelah umat Islam meninggal semuanya, seluruh manusia non-Islam bergembira, bersukaria, merayakan kemenangan yang tadinya semua umat Islam minta pajak sama dia. Dia yang bekerja misalnya di tambang, dia yang bekerja di pabrik, tapi umat Islam mendapat bleaching namanya, atau pajak lah istilahnya. Nah, setelah umat Islam meninggal semuanya, dirayakanlah oleh umat-umat non-Islam tadi kemenangannya. Sedang dia merayakan kemenangan baru beberapa hari, belum hitungan bulan. Waktu itulah Ya'juj Ma'juj merajalela ke bumi. Pintu Ya'juj Ma'juj terbuka. Ya'juj Ma'juj itu kan dipagar itu oleh Zulkarnain dulu bersama waktu itu setelah perjalanan menuju mencari air abadi bersama Nabi Khidir. Nah ya, jadi Zulkarnain itu yang memberi pagar supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa ke bumi yang ada manusianya. Nah, jadi tiap hari dari dulu sampai sekarang dia menjilati pagar itu, tapi tidak tembus-tembus. Nanti setelah bau harum atau umat Islam sudah meninggal semua, Ya'juj Ma'juj itu dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lepas ke muka bumi ini. Ya'juj Ma'juj itu memakan seluruh daun-daunan yang hijau, meminum seluruh sumber-sumber air. Dia sangat banyak, dia sangat kuat, tapi tidak punya pikiran. Nah, dia itu bukan manusia. Nah, akhirnya habislah yang untuk dimakan. Dia sangat lama itu, sampai menghabiskan seluruh tanam-tanaman di bumi, sehingga tandus bumi ini, daun-daunan dia makan, sampai orang-orang non-muslim waktu itu kelaparan, nggak ada lagi yang akan dimakan, sampai mati kelaparan. Jadi orang-orang non-muslim di waktu Ya'juj Ma'juj itu keluar, mati kelaparan. Ya. Nah, setelah
semua manusia itu mati, terakhir baru nanti yang meninggal dunia itu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ingin melihat bagaimana alam ini, dia melihat sampai itu. Setelah meninggal semua manusia, terakhir meninggallah Nabi Khidir. Setelah Nabi Khidir meninggal, berbunyilah tiupan yang bernama Srine Sangkakala. Tiupan pertama dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Setelah Srine itu berbunyi, digoyanglah bumi ini. Goncanglah bumi ini segoncang-goncangnya. Maka tidak ada lagi bangunan yang tinggi, tidak ada lagi gunung yang tinggi, semuanya didatarkan oleh goncangan kuat, goncangan keras. Goncangan keras ditambah dengan air laut, maka datarlah bumi dibikinnya. Datar bumi dibikinnya. Nggak ada lagi bukit, nggak ada lagi lurah. Itu baru tiupan yang pertama. Selesai bumi itu didatarkan, setelah itu matahari direndahkan oleh Tuhan atau panasnya ditambah oleh Tuhan. Sehingga di muka bumi tadi yang sudah didatarkan tadi kan batu-batunya besi-besi, biji-biji besi ke atas, batu-batu yang keras-keras naik ke atas, direndahkan matahari. Jadi batu besi yang ditaruh di sebelah atas itu mencair seperti air. Datarlah bumi ini. Ditambah dengan tiupan angin ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Datarlah semuanya. Setelah datar semuanya, ditinggikan lagi matahari oleh Tuhan. Seperti sekarang ini. Ya. Setelah matahari ditinggikan, di bumi ini sudah tidak ada lagi satupun pohon, tidak ada satupun bukit, tidak ada satupun rumah, tempat berteduh tidak ada, laut tidak ada lagi. Sudah datar dari ujung timur ke barat, utara ke selatan. Datar bumi ini. Tapi dalam posisi yang sangat panas, karena tidak ada satupun pelindung. Ya, setelah itu keluarlah tiupan Srine yang kedua. Srine Sangkakala, tiupan Sangkakala yang kedua. Keluar setelah tiupan Sangkakala yang kedua itu keluar. Di saat itulah seluruh manusia yang sudah mati, mulai dari awalnya manusia sampai akhirnya manusia, yang belum masuk ke dalam sorga berarti dia berada di bumi. Yang tidak ada di muka bumi hanya orang-orang soleh. Seluruh orang-orang soleh, seluruh nabi-nabi itu sudah diselamatkan Tuhan ke dalam sorga. Saya katakan, kenapa seluruh nabi-nabi masuk sorga? Itu ada contoh yang dikasih. Kan ada seorang nabi yang bernama Nabi Idris. Itu minta melihat neraka dan sorga. Akhirnya dia masuk ke dalam sorga. Nabi Idris saja masuk sorga. Apalagi Nabi Muhammad, nabi yang paling istimewa. Nah, jadi kesimpulannya seluruh yang suci, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul masuk surga, dan semua hamba-hamba Allah, semua manusia yang sudah berserah diri kepada Allah, semua orang-orang yang suci diselamatkan oleh Allah ke dalam surga. Sisanya tertinggal di bumi. Siapa itu yang tertinggal di bumi? Orang-orang yang beramal, yang mengharapkan imbalan. Dia mengharapkan pahala yang banyak, pahala akan ditimbang nanti di padang mahsyar. Berarti dia harus menunggu sampai padang mahsyar.